Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, bertemu kembali dengan channel YouTube saya Dorbiana. Kiranya lewat penyampaian firman ini, saudara-saudara lebih berpengharapan, bertumbuh dan berhikmat. Mari kita subscribe, like, dan share agar mereka yang rindu akan tuntunan Tuhan lewat firman ini juga mendapat bagian. Mari kita undang Roh Kudus untuk satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, dalam Kristus Yesus, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, urapi dan perkenankanlah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran dan kuasa firman-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dikutip dari Yohanes 3 ayat 31 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, dalam dunia kerja atau dunia olahraga, kompetisi merupakan hal yang biasa terjadi. Setiap orang berusaha mengejar posisi pertama dan utama. Hal yang terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari. Orang ingin menjadi yang pertama dan yang utama. Untuk mencapai posisi tersebut, kadang orang tidak segan-segan menjegal atau menjatuhkan orang lain. Sebuah natur dosa yang membuat manusia selalu ingin mencapai kemuliaan atau keuntungan bagi dirinya sendiri. Bacaan ini mengisahkan Yohanes Pembaptis sedang berbicara kepada murid-muridnya. Murid-murid Yohanes tengah dikuasai panas hati karena melihat yang Yesus lakukan dan melaporkan hal itu kepada Yohanes. Itu bisa kita lihat pada ayat 26. Barangkali murid-murid berharap Yohanes akan mengkonfrontasi Yesus. Alih-alih mengkonfrontasi Yesus, Yohanes justru membenarkan Yesus. Yohanes bahkan meninggikan Yesus di hadapan murid-muridnya dan merendahkan dirinya. Ia mengatakan dirinya bukan siapa-siapa dibanding dengan Yesus. Ayat 30. Yesus melakukan hal demikian karena ia benar adalah Allah yang sedang bermisi di dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ayat 31-35. Ia adalah Mesias yang sejati. Di dalamnya ada keselamatan yang sejati. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, Yohanes Pembaptis berbeda dengan Rasul Yohanes yang menulis kitab ini. Rasul Yohanes adalah saudara Yakobus, anak-anak dari Zebedeus. Sementara Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria. Yohanes Pembaptis adalah orang yang tak bercacat dan saleh pada zamannya, sehingga banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta petunjuk, nasihat, dan bahkan dibaptis olehnya. Bahkan ia berani menegur Raja Herodes, sang penguasa Yahudi saat itu. Oleh keberanian inilah ia dipenjara, bahkan dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Tetapi sebelum ia dipenjara, terjadi pertentangan antara murid Yohanes dengan orang Yahudi yang bermula dari peristiwa di mana Yesus dan murid-muridnya membaptis juga di Judea dan banyak orang datang kepada Yesus.
seolah-olah ada persaingan yang dirasakan oleh para murid Yohanes. Para murid ingin membela kewibawaan Yohanes. Itu bisa kita lihat pada ayat 22 sampai dengan 26. Di dalam nats ini Yohanes Pembaptis bersaksi tentang siapakah dirinya dan siapakah sebenarnya Yesus. Ia mempersaksikan dirinya sebagai orang yang ditentukan dan dipilih Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan seorang yang jauh lebih besar darinya, yaitu adalah Mesias yang akan menjadi pembebas dan juru selamat Israel. Sesudah bersaksi dengan rendah hati dan menyatakan sukacita atas perkembangan dari gerakan pengikut jalan Tuhan, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian akan kebesaran Kristus dan besarnya yang tidak tertandingi, dan dia mengatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Dengan nats ini kita bisa melihat bagaimana kesungguhan Yohanes dan pengenalannya yang baik kepada Yesus. Baginya Yesus itu adalah makhluk surgawi yang penuh dengan kemuliaan, yang datangnya juga bukan dari manusia yang berdosa. Manusia memiliki sifat duniawi yang membutuhkan kelahiran baru. Yesus sendiri yang memiliki sifat surgawi dan menjadi manusia untuk mendekat kepada kita dan menebus kita. Yesus, orang dari Nazaret itu melebihi semua nabi, ahli filsafat dan para pemimpin yang ada, sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi. Penemuan manusia memang sangat memukau, tetapi semuanya dibuat dari apa yang diciptakan Allah. Tidak ada bandingnya antara dia dengan semua yang lain. Anak berasal dari Bapa sebelum segala zaman. Ia adalah sempurna mengatasi semua makhluk. Yesus sebagai manusia adalah saksi mata dari kebenaran surgawi. Ia sungguh-sungguh menyaksikan Sang Bapa dan mendengarkan firman-Nya. Ia tahu apa pikiran dan rencananya. Ia adalah firman Allah yang keluar dari Sang Bapa. Wahyunya sempurna. Wahyu yang datang melalui para nabi tidak lengkap. Yesus menyatakan kehendak Allah sebagai yang terakhir dan yang lengkap. Ia adalah saksi yang setia, yang menjadi martir untuk kesaksian itu. Ia mempermuliakan Sang Bapa. Sayangnya, masih banyak orang yang menolak kesaksiannya. Mereka tidak menghendaki Allah yang dekat, karena hal itu pasti akan membutuhkan adanya perubahan hidup. Mereka menolak Sang Anak dan menyangkal Allah sebagai Bapa. Puji Tuhan bahwa tidak semua orang yang membenci Allah dan Roh-Nya dan menerima pengorbanannya yang sempurna. Orang yang percaya kepada wahyu dan penebusannya menghormati Allah. Allah tidak pernah berdusta. Sang Anak adalah kebenaran. Bapa tidak menyatakan hakikat dari pikirannya di dalam sebuah undang-undang atau sebuah buku, tetapi di dalam pribadi Yesus. Semua orang yang terbuka kepada Roh Kudus dan firman-Nya akan diperbaharui. Kristus memanggil kita bukan hanya untuk mengatakan kebenaran, tetapi untuk menghidupi dan melakukannya. Injilnya kemudian menjadi tubuh di dalam diri kita. Yesus tidak berbicara tentang hal-hal khayalan yang tidak memiliki kepastian atau keinginan yang mengada-ada. Firman-Nya adalah sang kreatif, berkuasa dan juga jelas. Allah berbicara di dalam Anak-Nya. Roh di dalam dirinya sama sekali tidak terbatas. Bapa mencurahkan kepadanya semua hikmat dan kedaulatan tanpa ada akhirnya. Bapa mengasihi Anak dan menyerahkan kepadanya segala sesuatu. Kasih Allah adalah suatu anugerah dan Anak menghormati Sang Bapa. Pertanyaannya bukan siapa yang lebih besar, Bapa atau Anak. Pertanyaan yang demikian datangnya dari iblis. Masing-masing pribadi di dalam Tritunggal yang kudus memuliakan yang lainnya
dan menghormati yang lainnya. Orang yang mengabaikan prinsip ini sedang mengabaikan Allah. Bapa tidak memiliki rasa takut bahwa sang anak akan merampas kedaulatannya, karena Allah tahu kelemah lembutan anaknya, ketaatan dan ketundukan penuhnya. Yesus menguasai segala sesuatu sebagaimana yang dikatakannya. Yohanes sang penginjil mengajarkan kepada kita rumus tentang keselamatan. Ayat 36. Orang yang percaya kepada sang anak akan memiliki kehidupan kekal. Kalimat yang singkat ini merangkum sebuah inti Injil. Semua orang yang mendekat kepada kesatuan kasih ini akan melihat di dalamnya kasih Bapa dan Anak, dekat dengan kasih Allah yang dinyatakan di dalam kayu salib. Orang itu bersandar kepada anak domba Allah karena tahu bahwa anak domba itu sudah melenyapkan semua kekotoran kita. Melalui hubungan kita kepada Kristus, kita mengalami arus kasih karunia-Nya di dalam kasih yang kekal. Iman kepada anak yang tersalib itu akan memberikan kepada kita kehidupannya yang sejati. Kehidupan kekal tidak dimulai sesudah mati, tetapi sekarang ini juga. Roh Kudus datang kepada orang-orang percaya. Orang yang menolak firman Kristus dan menolak kedudukannya sebagai anak mendukakan Roh Kudus. Ia tidak akan menemukan ketenangan di dalam hati atau nuraninya. Orang yang tidak tunduk kepada Yesus melawan Allah sendiri dan tetap berada di dalam kematian rohani. Orang yang menolak kasih-Nya berarti memilih murkanya. Paulus juga menegaskan pandangan Yohanes. Murka Allah dinyatakan terhadap semua pelaku kedurhakaan dan kejahatan. Karena semua manusia sudah melakukan dosa dan melawan kebenaran dengan kelemahan mereka. Sadarilah bahwa murka Allah yang membinasakan sedang dicurahkan kepada manusia. Sebagaimana ular tembaga diangkat di padang gurun, demikian juga yang tersalib sudah menjadi lambang bagi keselamatan kita dari murka Allah. Anak sudah membuka dispensasi dalam kasih karunia. Semua orang yang menjauh dari kasih karunia-Nya di kayu salib secara sengaja tetap tinggal di dalam penghukuman. Iblis menemukan tempat untuk berpijak di dalam dirinya. Orang-orang yang tidak memiliki Kristus adalah orang-orang celaka. Kapankah kita akan mulai berdoa untuk orang-orang itu, sehingga mereka juga bisa percaya kepada anak dan keselamatan? Kapankah kita mulai berbicara kepada sahabat-sahabat kita dengan penuh kesabaran, sehingga mereka juga bisa menerima kehidupan dari Allah dengan perantaraan kesaksian kita? Yang menjadi renungan, ketika orang memberikan kesaksian, biasanya yang disampaikan adalah kehebatan dan keberhasilannya sendiri. Orang bersaksi dengan berkata bahwa dia pernah gagal, tetapi mampu bangun lagi. Pernah sakit keras lalu bisa sembuh. Pernah menderita tetapi sekarang berhasil, dan sebagainya. Dalam benaknya yang ada adalah sekarang aku berhasil mengatasi kegagalan, sakit, penderitaan, dan sebagainya. Atau bisa terjadi bahwa orang memberikan kesaksian dengan menyampaikan kejelekan dan kelemahan orang lain, agar tampak dirinya baik dan hebat. Orang sangat bangga dengan dirinya sehingga menjadi lupa akan campur tangan Allah dan kebaikan orang lain. Hari ini Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang siapa Yesus sebenarnya. Tanpa ragu, dia mengatakan bahwa Yesus berasal dari atas dan menjadi utusan Allah yang menyampaikan firman-Nya dan sangat dikasihinya, sehingga Allah berkenan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Tampak dengan jelas bahwa ketika menyampaikan kesaksian ini, dia menyatakan dengan gembira dan yakin akan kehebatan pribadi Yesus dan kebenaran yang harus ditunjukkan. Dia tidak merasa tersaingi atau sakit hati atau marah, tetapi justru berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.
Dia sungguh rendah hati dan tulus hati memberikan kesaksian ini. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, apa yang kita lakukan ketika memberikan kesaksian? Apakah kita berani seperti Yohanes yang dengan ketulusan dan kerendahan hati mengatakan bahwa orang lain itu lebih baik dan lebih hebat darinya? Atau apakah kita justru meninggikan diri sendiri sebagai yang baik dan hebat dengan menjatuhkan nama baik orang lain? Suatu pengalaman iman yang indah dan menarik ketika kita bercermin pada diri Yohanes. Marilah kita senantiasa mensyukuri anugerah Allah yang besar di dalam Yesus Kristus, dan oleh tuntunan Roh Kudus kita semakin mampu untuk merendahkan diri, sadar akan ketidakmampuan untuk menggapai kebenaran yang sejati. Namun oleh misi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sempurna, kita telah dilayakkan, diperkenankannya meraih kehidupan kekal yang telah dijanjikannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan belas kasih-Mu yang besar di dalam Kristus Yesus. Biarlah olehnya kami menjadi pribadi yang berkenan merendahkan diri demi terwujudnya kebaikan dan damai sejahtera. Ajar kami menjadi saksi-Mu, merindukan kehidupan yang Engkau janjikan, dan selalu berorientasi dalam hidup bahwa tujuan hidup kami bukanlah dunia, tetapi kehidupan yang kekal yang Engkau janjikan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.